Salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bosan-bosan menyapa kepada seluruh sahabat aplikator serta pengguna bajaringan, juga pengguna semua bahan-bahan bangunan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik, sehat, tidak kekurangan segala sesuatu apapun, serta masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, CRW Wabuyut akan memberikan sebuah tips, sebuah bangunan khususnya sebagai kekuatan dalam bangunan, yaitu dari segi teplokan ya, ataupun adukan. Kalau diperhatikan zaman dahulu, zaman Belanda yang membuat berbagai bangunan di tanah air kita ini kok semuanya kokoh. Entah itu bendungan, entah itu rumah-rumah Belanda zaman dahulu, dan lain sebagainya. Namun bangunan-bangunan Belanda itu sampai saat sekarang pun masih dipergunakan, seperti Waduk Salam Dharma dan waduk-waduk di seluruh tanah air. Itu semuanya sangat kokoh. Apa sih rahasianya? Nah, ketika saya mempertanyakan kepada orang-orang zaman dahulu yang pernah ikut perbilet ataupun ikut kerja bakti di zaman atau di masanya, ternyata rahasianya adalah bagaimana membuat bangunan lebih kuat, terutama dari sebuah bangunan berbentuk pasir dan semen ataupun adukan. Nah, konon ceritanya orang Belanda itu rahasianya adalah bagaimana caranya supaya lebih kuat. Kemudian orang tersebut dari narasumber berkata bahwa pasirnya harus dicuci. Begitu pula split ataupun batu kecil ataupun batu kalinya pun semua dicuci. Masuk akal, saudara-saudaraku, bahwa ketika pasir ini turun dari truk ini masih kadarnya atau kadar tanahnya masih sangat kuat ya. Maka daripada itu saya akan mencoba bagaimana proses mencuci pasir dengan skala kecil. Nah, artinya skala kecil itu ya saya cuma beberapa ember saja. Namun sebagai bahan perbandingan ketika pasir yang dicuci dan yang tidak dicuci, dan bagaimana ketika dicuci ini kadar tanahnya. Yuk kita ikuti. Oke, ini adalah proses pencucian pasir. Nah, setelah dicuci pertama, kadar tanahnya sangat kuat sekali ya, sangat kental sekali. Ini cucian yang pertama. Jadi memang benar-benar pasir yang ada di sini kandungan tanahnya itu luar biasa. Jadi prosesnya adalah dicuci agar kadar tanahnya itu berkurang. Baik, ini cucian yang pertama. Kemudian cucian yang kedua.
Nah, sahabat aplikator, cucian yang kedua pun masih tetap kadar tanahnya masih hebat dan sangat keruh sekali. Namun setidaknya ini agak berkurang kadar tanahnya. Coba sekali lagi saya akan cuci bagaimana perbedaan antara pasir yang sudah dicuci dan yang belum dicuci. Nah, sahabat aplikator, cucian yang ketiga pun memang masih agak keruh, namun setidaknya kadar tanahnya itu sangat berkurang sekitar 60% dibanding tadi cucian yang pertama dan yang kedua. Kemudian kita lihat perbedaannya sangat jauh dibanding pasir yang belum dicuci. Apa sih pengaruhnya? Nah, kalau pasir yang sudah dicuci, pengaruhnya adalah pertama membuat semen lebih irit. Kemudian yang kedua sangat kental dan menjadikan sebuah adukan yang lebih hebat, sehingga ketika kita membuat tembok akan lebih kuat. Nah, ini salah satu perbedaan antara yang sudah dicuci dan belum dicuci. Terus mungkin ada yang bertanya, ya itu kan skala kecil untuk mencuci, bagaimana kalau skala besar? Nah, mungkin kalau di dalam proyek mungkin akan berpikir akan lebih menggunakan air yang lebih banyak. Nah, ini perbedaannya. Wah, itu katanya ini sudah basah dan ini belum basah. Beda, sahabat. Ini berbeda sekali karena ini kadar tanahnya sudah berkurang sekitar 60%. Maka saya yakin bahwa bangunan kita akan lebih kuat ketika pasirnya sudah dicuci. Oke, hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara kita, khususnya para aplikator. Kenapa sih harus seperti ini? Ya, memang benar-benar bangunan kita lebih sempurna dibanding dengan pasir yang tidak dicuci. Kok ribet amat? Ya mungkin karena ini prosesnya juga sangat luar biasa. Jadi inilah perbandingannya, sangat jauh berbeda karena kadar tanahnya ini sudah berkurang. Untuk itu saya berharap sebagai inspirasi agar kita membuat salah satu bangunan lebih kokoh dan lebih kuat. Akhirnya cukup sampai di sini. Saya akan pamit undur diri. Barangkali pemaparan ataupun cara tutorial kami ataupun
tips-tips kami kurang begitu bermanfaat, khususnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akan undur diri, berjumpa kembali pada kesempatan video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.